membawakan topik mengenai sarkopenia, ya. Mungkin nanti ada sedikit berhubungan ini juga ya dengan frailty ya yang akan dibahas ya. Oke. Oke, jadi memang sarkopenia dan frailty itu, apa ya, macam kedua belah apa nih, sisi mata uang ya. Jadi memang, prosesnya memang sangat erat dengan apa ya, proses menua ya. Jadi menentukan apakah memang frailty disebabkan oleh sarkopenia atau sarkopenia disebabkan oleh frailty, jadi memang, agak sulit gitu ya, karena memang, keduanya tuh saling berhubungan. Oke, jadi, dengan titik potong, dengan adanya sarkopenia dan frailty ini, dapat menyebabkan adanya penurunan dari physical function ya, fungsi fisik, ditandai dengan adanya, kekuatan otot yang melemah, dan kecepatan jaya berjalan yang semakin melambat, yang menyebabkan adanya gangguan keseimbangan. Oke. Ya, jadi, untuk, definisi istilah sarkopenia sendiri ya, mulai pada tahun 1989 oleh Irwin Rosenberg. Jadi dikatakan sarkopenia ini berasal dari istilah Yunani ya, sark, atau tulang atau penia, atau los ya, untuk mendeskripsikan, eee, penurunan dari massa otot yang disebabkan oleh proses menua. Oke, jadi kita ketahui memang untuk, tubuh manusia sendiri terdiri dari 400 dari, otot rangka ya, di mana 40 sampai 50%-nya itu merupakan dari keseluruhan dari, total body weight. Oke, jadi perubahan yang paling signifikan, karena proses menua, yaitu adanya penurunan dari, otot, massa otot rangka. Jadi secara umum memang, progresivitas, kehilangan massa otot itu dimulai, pada usia 40 ya. Jadi, dengan kecepatan 8% per dekade dan semakin meningkat menjadi 15% setelah umur 70 tahun. Oke, jadi memang, sarkopenia sendiri, secara definisi yaitu suatu kondisi yang dikarakteristikkan adanya, eee, kehilangan massa otot yang bersifat umum dan progresif, sebagaimana dengan fungsi otot ya, ditandai dengan, adanya kekuatan otot serta physical performance ya, dengan, adanya adverse outcome seperti, disability ya, kemudian, penurunan dari kualitas hidup serta kematian. Oke. Ya, kemudian ada istilah sarcopenic obesity ya, jadi, ditandai dengan, kehilangan dari, lean body mass ya, di mana, fat mass-nya, tetap atau meningkat. Untuk prevalensi sendiri dari sarkopenia, dari penelitian ya sebelumnya, di Amerika dapatkan, pada usia lebih dari 65 tahun di community dwelling, didapatkan pada wanita itu, paling banyak ya 13,3% dibandingkan dengan pria 5,3%. Sedangkan di, di Jepang pada umur di atas 65 tahun, laki-laki lebih banyak 8,2% dibandingkan, wanita. Sedangkan di Indonesia, penelitian dilakukan di Jakarta, pada usia lebih dari 60 tahun, didapatkan, pria lebih tinggi 38,3% dibanding wanita. Ya, jadi kalau dilakukan, pemeriksaan sarkopenia berdasarkan, European ya, guideline, jadi didapatkan hampir 30% pada wanita ya, pada komunitas,
Sedangkan pada yang tinggal di institusi long term, sebanyak 14-33% ya. Jadi, 68% pada pria. Sedangkan dilakukan penelitian pada, perawatan akut di rumah sakit, sebanyak 10%. Oke, jadi untuk patogenesisnya, sangat berperan sekali, dari resistensi anabolik terhadap nutrisi protein. Jadi untuk, karakteristik dari penurunan, dari massa otot, dapat terjadi karena berbagai banyak faktor ya, karena proses menua yang seperti ada penurunan dari, ukuran myofiber serta jumlahnya, kemudian ada penurunan dari, myofiber ya yang tipe cepat, tipe lambat ya, kemudian ada penurunan dari inervasi, kemudian adanya fungsi yang terganggu serta, proses demielisasi dari akson. Oke, ini, perjalanan dari sarkopenia ya. Jadi memang, sarkopenia ini semakin terjadi dengan bertambahnya umur, di mana, didapatkan memang pada awal early life itu, kekuatan otot dan jumlah serta kekuatan otot, meningkat ya, cuman memang semakin bertambahnya umur, ini semakin menurun ya, dan ini untuk, banyak faktor juga yang mempengaruhi ya, eee jadi memang ini berbeda ya antar individu. Oke. Kemudian juga pada usia lanjut terjadi akumulasi dari reaktif oksigen spesis ya, sehingga dapat terjadi kerusakan oksidatif serta, biomolekuler. Hal ini juga berakibat terhadap penurunnya, kekuatan otot ya. Kemudian juga oksidasi yang tidak dapat diperbaiki irreversible dari makromolekul seperti protein, serta lemak ya yang mengakibatkan akumulasi dari pigmen yang dinamakan lipofusin. Kemudian juga, ada bentuk ROS yang lain menyebabkan, oksidasi ya dari protein tiol ya. Ini juga dapat menyebabkan suatu kejadian sarkopenia. Ini, menunjukkan mekanisme dari sarkopenia sendiri memang, dengan adanya proses menua ini semua bisa, menjadi penyebab ya, terjadi sarkopenia. Mulai dari masalah endokrin ya, kemudian penyakit neurodegeneratif, kemudian kondisi, kaheksia ya yang disebabkan oleh malnutrisi, kemudian juga, gangguan dari mitokondrial ya, kemudian, disuse ya, jadi kalau memang otot ini tidak digunakan, dapat terjadi suatu imobilisasi, kemudian inaktivitas fisik ya dan zero gravity ya. Jadi memang semua ini dapat menyebabkan, terjadinya suatu sarkopenia. Oke, kemudian ini menunjukkan jalur-jalur ya, yang berhubungan dengan, kehilangan dari massa otot ya, secara biomolekuler ya, ini memang banyak sekali faktor ya. Oke, jadi, selain itu juga faktor resikonya ya, banyak sekali faktor resiko yang dapat menjadi, menyebabkan suatu sarkopenia ya. Jadi seperti gaya hidup ya yang tidak sehat. Jadi seperti, aktivitas fisik yang kurang, kemudian nutrisi yang terganggu, merokok ya, konsumsi alkohol, semua ini dapat menyebabkan, peningkatan risiko oleh, terjadinya sarkopenia. Oke, ini dia, jalurnya ya.
Oke, selanjutnya untuk diagnosis ya. Untuk diagnosis dari sarkopenia sendiri, memang ada beberapa yang telah mengeluarkan konsensus ya. Yang pertama keluar itu dari European Working Group on Sarcopenia in Older People, EWG-SOP ya. Jadi kita lihat di sini kita untuk jadi harus menggunakan pemeriksaan menentukan jumlah massa otot serta fungsi otot ya untuk menentukan kekuatan otot atau performanya ya. Jadi kalau kita lihat dari algoritmenya pada usia di atas 65 tahun ya, ini EWG-SOP yang tahun 2010, ini yang lama ya. Jadi kita ukur dulu kecepatan berjalannya ya, kemudian kita lihat apabila kecepatan berjalan lebih dari 0,8 meter per detik ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan kekuatan genggaman otot, kekuatan genggam tangan ya, dikatakan normal. Ini apabila kecepatan berjalan masih di atas 0,8 serta kekuatan genggaman ototnya masih normal ya, berarti tidak ada sarkopenia. Namun apabila kecepatan gaya berjalannya baik dan dilakukan pemeriksaan genggaman tangan ya, ini berkurang ya, dilanjutkan dengan pemeriksaan dari massa otot ya, dikatakan rendah. Apabila didapatkan rendah, dikatakan ini sudah mengalami sarkopenia. Sedangkan apabila setelah dilakukan pengukuran massa otot ya normal, ini berarti tidak ada sarkopenia. Ya, demikian apabila telah terjadi kecepatan berjalan yang rendah, kurang dari 0,8 ya, dan setelah dilakukan pemeriksaan massa otot didapatkan rendah, ini telah terjadi suatu sarkopenia. Ya, ini definisi terbaru ya untuk sarkopenia dari EWG-SOP tahun 2018 ya. Jadi ada istilah probable sarkopenia. Jadi ini kalau probable sarkopenia ada kriteria ya, 1, 2, 3 ya. Kalau probable sarkopenia ini dengan diidentifikasikan apabila didapatkan kriteria 1 ya. Sedangkan untuk diagnosis confirm apabila ditambah ada kriteria 2. Jadi ada low muscle strength ya, kekuatan otot yang rendah serta ada penurunan dari kualitas atau kuantitas otot ya, penurunan dari massa otot. Apabila didapatkan kriteria 1, 2, 3 ya, ditambah dengan adanya low physical performance, jadi dikatakan malah ini sarkopenia sudah berat. Ya, oke. Ini untuk alur ya pemeriksaan dari case finding untuk diagnosis dari sarkopenia ya berdasarkan EWG-SOP ya. Kemudian ini yang tabel ini menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk pengukuran dari kekuatan otot, muscle mass serta physical performance ya. Jadi memang cukup banyak ya yang bisa dilakukan ya, tergantung kebutuhan dari pemeriksa. Oke, jadi karena memang adanya perbedaan ya antara usia lanjut di Eropa dengan di Asia, ya, Asia sendiri telah mengeluarkan juga konsensus untuk sarkopenia, ya. Jadi memang agak berbeda. Oke, agak berbeda ya dengan yang Eropa, ya. Kalau di Asia ini selain gait speed ya, untuk screening awal dilakukan juga pemeriksaan kekuatan genggaman tangan. Oke. Ini perbedaannya juga ada dengan yang European. Jadi pada yang Asia ini mereka telah membagi
bagaimana pemeriksaan dari sarkopenia pada setting primary healthcare atau komunitas ya, dibedakan dengan di rumah sakit ya, akut atau kronik ya, atau pada penelitian. Oke, jadi ini dari EW-GYOSOP ya, secara umum ya, penyebab dari sarkopenia ya, kategorinya ya. Jadi ada yang primary, ada yang secondary ya. Kemudian untuk secara konsep, mungkin ini yang kalian lihat dari buku PABDI ya, buku ajar PABDI ya, untuk ini nih, staging dari sarkopenia. Ini untuk pengukuran ya, di sini untuk melihat massa otot, memang CT dan MRI itu masih merupakan gold standard ya. Jadi kalau DEXA itu masih merupakan metode alternatif untuk pengukuran dari massa otot ya. Oke, jadi BIA juga ya yang alternatif ke DEXA ya. Kemudian oke, jadi memang kalau antropometrik ya, pengukuran tinggi badan dan berat badan itu tidak direkomendasikan. Kemudian juga kekuatan otot ya, memang itu yang cukup simpel, kekuatan genggaman otot ya, jadi memang ada korelasi dengan kekuatan kaki. Oke, jadi ini yang dilakukan ya, dapat juga dilakukan pemeriksaan dari fleksi lutut ya, jadi memang agak terbatas ya pada praktek klinis. Dan ini dari penelitian juga didapatkan ternyata peak expiratory flow ya, dapat juga mengukur untuk kekuatan otot, cuman tidak direkomendasikan untuk pengukuran yang terisolasi ya. Kemudian untuk physical performance ya, jadi short physical performance battery ini merupakan pemeriksaan yang standar untuk melihat status performance ya. Jadi termasuk juga gait speed. Kemudian untuk time get up and go test itu juga bisa dilakukan. Ini dia untuk diagnosis dari sarkopenia ya. Jadi memang nanti berbeda itu cut off-nya ya. Yang Eropa beda, yang Asia juga beda. Oke, ini juga dari penelitian ya, perbedaan dari performa BIA ya dan DEXA untuk menentukan untuk menentukan muscle mass ya. Jadi memang DEXA sendiri itu valid dan cukup akurat untuk pengukuran appendicular skeletal muscle mass ya. Ya, tapi dia memang perlu tenaga yang terlatih ya, serta biayanya cukup besar ya. Namun BIA ya, dia kurang akurat ya, jadi masih penilaiannya overestimate ya, jadi masih tergantung sama total body water ya. Kemudian juga kalau pasiennya ada penyakit akut, agak susah ini penilaiannya ya, karena ada gangguan dari homeostasis cairan. Oke, jadi tapi kelebihannya dia ini ya gampang dibawa-bawa, portable, dan biayanya juga cukup murah dibandingkan DEXA. Oke, jadi bagaimana dengan penata laksanaan dari sarkopenia ya? Dari penelitian memang yang paling berpengaruh ya, ini sebenarnya diet ya, diharapkan dengan adanya diet untuk sarkopenia itu dapat diatasi ya. Kemudian juga dari latihan fisik ya, seperti latihan progressive resistance training ya, diharapkan dapat memperbaiki dari kekuatan dan massa otot ya. Sementara kalau obat-obat ya untuk memperbaiki sarkopenia ini masih dalam uji penelitian. Udah masuk kan ini untuk nutrisi ya, jadi direkomendasikan pada usia lanjut itu konsumsi protein ya, sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram
per hari. Ya, kemudian dari penelitian juga ada suplemen dari whey protein ya. Jadi didapatkan dengan pemberian whey protein dapat meningkatkan kekuatan otot ya. Kemudian juga pemberian dari asam amino esensial. Jadi dikatakan ya dari penelitian pada pasien sarkopenia ya diberikan 8 gram dari asam amino esensial ya selama 18 bulan dikatakan dapat meningkatkan dari massa otot ya penurunan dari TNF alfa serta dapat meningkatkan dari sensitivitas dari insulin. Oke, jadi untuk health protein ya jadi Oke. Memang protein ini dapat memperbaiki ya dari kekuatan otot ya. Cuman sebentar. Ya, memang perlu dilakukan pemeriksaan ini penelitian lagi lebih lanjut ya untuk melihat bagaimana efeknya terhadap physical function ya serta quality of life. Kemudian selanjutnya untuk latihan ya. Jadi memang dikatakan progressive resistance exercise training ya, dikatakan dapat meningkatkan kekuatan serta fungsi dari otot ya. Ini contoh latihan-latihannya ya. Oke. Kemudian juga dikatakan lebih baik memang untuk melakukan kombinasi antara diet serta exercise. Oke, jadi untuk sarcopenic obesity ya dianjurkan untuk latihan seperti latihan fleksibilitas ya, kemudian dapat dilakukan latihan aerobik serta resistance training ya. Oke, jadi kemudian juga dikombinasikan dengan terapi nutrisi ya. Ini ada range-nya ya untuk kalori 200 sampai 750 kalori ya dan diberikan protein yang cukup tinggi nih sampai 1,5 gram per kilogram. Ini untuk obat-obatan ya. Jadi ada telah dilakukan penelitian ya. Ada beberapa obat-obat yang dapat memperbaiki dari sarkopenia. Cuman memang ini secara penelitian meta-analitis ini belum ada data ya. Jadi penelitiannya masih single ya. Ada beberapa obat seperti ACE, ARB, kemudian obat-obat obat-obat diabetes ya, biguanid, thiazolidinedion, ya, incretin, kemudian allopurinol, formoterol, serta vitamin D. Oke ya, ini penelitiannya. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya, kita batasi dulu ya untuk hari ini ya, hanya topik sarkopenia ya. Terima kasih. Saya balikan ke moderator. Terima kasih Dokter Dina untuk penjelasannya Dok. Memang kan kita dari aspek geriatri sarkopenia ini maksudnya masih jarang kita perhatikan, apalagi harusnya memang ini kita periksa pada setiap pasien geri ya Dok? Ya, sebaiknya diperiksa ya, karena ya itu tadi udah kalian lihat kan bagaimana patogenesisnya, ya kan, kemudian juga proses menua ya, jadi memang ada perjalanan proses menua ya yang berakibat pada menurunnya fungsi dan massa otot. Oke. Baik, untuk abang dan kakak senior yang ingin bertanya, kita persilahkan. Ini kemarin saya mau nambahin nih, kayaknya kemarin di soal-soal ujian BOT itu ada ya masalah sarkopenia ya. Kayaknya saya pernah baca itu ada kasus nanti diberikan nilai kekuatan genggaman ototnya, kemudian kecepatan gaya berjalannya untuk menentukan
apakah memang pasiennya ini sarkopenia atau enggak. Ada yang pernah ini enggak membahas soal itu enggak? Yang mau ujian? Ada? Ini yang mau ujian bot, ada yang hadir nggak ini? Izin dok, ada dok. Ada baca-baca soal yang sebelumnya? Ada dok. Gimana? Kalau tentang sarkopenia, biasanya soalnya itu tentang biasanya dia memperlihatkan bagaimana kekuatan genggam, habis itu time up and go, habis itu dinampakkan nilai dari DXA-nya dok. Habis itu nanti yang ditanya dia termasuk presarkopenia kah, sarkopenia kah, atau sarkopenia berat. Biasanya pada soal itu dok yang sering masuk. Tapi kalian bisa kan ngerjainnya? Insya Allah dok, kemarin kan kita sudah pernah bimbingan juga sama dokter. Karena kan ini memang nanti nilai cut off-nya tuh mungkin diberikan beda-beda kan. Tadi udah saya jelaskan untuk kriteria sendiri juga sebenarnya cukup ada 2 versi kan, ada yang kriteria Eropa, ada yang Asia gitu. Di Indonesia sendiri belum ada kan, jadi kita tetap ngambil mungkin yang Asia. Ya, cuman saya lihat tadi dari jurnalnya sendiri itu malah di Asia itu nggak di Indonesia, itu di Jepang, di Taiwan kalau nggak salah. Jadi memang ya saya rasa pun mungkin kalau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk penilaian cutoff itu bisa berbeda lagi sebenarnya hasilnya kan. Kan mungkin ya kita tahu lah untuk postur sendiri orang yang di daerah Asia itu udah Asia mana tuh? Asia Timur ya. Asia Timur itu kan mungkin orangnya lebih fit kan, orangnya lebih slim gitu kan, lebih kurus gitu. Beda dengan kondisi di Indonesia kan orangnya mungkin dia secara aktivitas juga kurang, kemudian dari segi IMT-nya mungkin banyak yang overweight gitu kan. Jadi memang sebaiknya sih memang ada untuk Indonesia, cuman memang sampai sekarang belum ada penelitiannya. Iya dok. Berarti kita pakai yang Asia ya dok ya? Saya nggak bisa bilang itu nanti kalau untuk ujian ya harus berdasarkan dua-duanya ya soal. Iya, berdasarkan soal gitu. Ya biasanya kan soal dikasih nilai normalnya berapa kan, jadi ya bisalah yang ini ya dilakukan. Cuman kalau misalnya mungkin dibuat misalnya kalian nih kan tadi kan ada perbedaan juga kan untuk kriteria dari sarkopenia kan. Kalau EWG SOP dia pakai hand grip sama gait speed. Kalau yang Eropa dia pakai gait speed, sedangkan pada Asia dia pakai hand grip sama gait speed. Jadi itu mungkin nanti kalian lihat lebih lanjut lah gimana ininya soalnya. Kalau perlu kalian memang udah tahu pakai versi kalian, misal pakai Eropa, nanti kalian buat aja situ versi European gitu. Kalau misal mau pakai yang versi versi Asia, pakai di situ ditambah versi Asia gitu. Baik dokter. Izin dokter, ini ada yang bertanya dokter melalui chat dok, dari dokter Dwi Rahayu. Dok, Karin bacakan aja ya dok. Jadi dokter Dwi menanyakan untuk terapi sarkopenia ini baik dari segi pencegahan maupun penata laksanaannya, kira-kira ada nggak peran antioksidan di situ dok? Dan jika ada, apa pilihan antioksidan yang paling baik untuk sarkopenia ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini memang untuk antioksidan sampai sekarang saya belum pernah baca sih ya literaturnya ya. Jadi memang yang paling yang berpengaruh untuk pencegahan sarkopenia ini nutrisi ya yang akan lebih baik lagi apabila dikombinasi dengan exercise.
Nah, itu lebih bagus efeknya untuk memperbaiki dari massa otot serta kekuatan otot. Ya, tapi kalau yang antioksidan tadi dari literatur saya sih belum ada baca ya. Atau saya belum ada sih untuk sampai sekarang. Dok, izin dok, Karin mau menanyakan, tadi kan terapi dari sarkopenia ini ada salah satunya adalah progressive resistant training ya dok. Berarti itu kayak melatih otot dengan beban gitu dok? Ya, jadi prinsipnya kalau progressive resistant training itu dia ada latihan yang bersifat resistensi. Jadi kalau resistensi itu lebih mungkin ada tekanan atau tahanan ya terhadap otot. Ya, berbeda dengan latihan yang bersifat aerobik ya. Aerobik itu lebih ke lebih berpengaruh kepada jantung ya, pompa jantung gitu. Jadi memang kalau yang progressive resistant training itu banyak ya metode yang bisa dilakukan ya untuk kekuatan dan tahanan otot itu mungkin dari inilah yang paling gampang mungkin ngangkat dumbbell gitu. Cuman ada satu lagi yang paling mudah ya mungkin kita bisa pakai ini rubber band. Ya, pakai rubber band ya, dan ya memang dipakai rubber band itu bisa dilakukan di kaki bisa, kemudian di tangan bisa gitu ya, dan bisa dikombinasikan dengan core ya, jadi core tubuh gitu. Jadi memang dari penelitian dikatakan untuk progressive resistant training itu yang paling berpengaruh untuk latihan otot gitu. Diharapkan kekuatan otot yang memang sudah melemah pun itu bisa kembali. Sama misalnya pada pasien yang sudah stroke ya, yang sudah mengalami penurunan dari massa otot dan kekuatan otot ya. Apabila memang rutin dilakukan suatu latihan yang resistant training, diharapkan kekuatan otot itu bisa reversible ya, bisa kembali gitu. Untuk durasi dan frekuensinya apakah ada anjurannya dok? Berapa? Di literatur dikatakan untuk progressive resistant training itu sekitar 150 menit seminggu ya. Jadi bisa dibagi latihannya 3 kali atau 5 kali per kali latihan gitu. Jadi memang untuk exercise sebenarnya nggak cuman ini aja ya untuk progressive resistant training. Ini pun yang untuk exercise secara umum itu pada orang lansia ya, itu 150 menit per minggu. Baik dokter, untuk abang dan kakak senior kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai sarkopenia ini? Izin dokter, selamat pagi dok. Pagi, ya. Izin dokter, mau konfirmasi dokter. Jadi sebenarnya untuk menuliskan asesmen seorang pasien geriatri itu di status sebagai suatu sarkopenia cukup sulit memang ya dok. Apalagi kita harus sampai kepada pemeriksaan jumlah otot ataupun yang harus dinilai CT MRI ataupun dengan ASM tadi dok, baik itu DEXA ataupun BIA. Apakah seperti itu dok? Ataukah bisakah kita menuliskan sarkopenia sampai pada tahapan possible sarkopenia, yaitu dengan pemeriksaan muscle strength atau physical performance-nya dokter? Oke. Memang untuk diagnosis ini agak ribet ya, karena kita perlu pemeriksaan yang lengkap itu ya untuk kekuatan ototnya, kemudian untuk massa ototnya, kita kan harus periksa itu. Tapi literatur terbaru telah membuat rekomendasi untuk sarkopenia. Coba nanti kalian cari ya untuk kuesioner, pemeriksaan kuesioner ya dari sarkopenia nanti SARC-F. Dari dikatakan SARC-F ini ternyata bisa juga untuk diagnosis. Tapi saya belum baca lebih lanjut gitu kuesioner tersebut, apa memang bisa dipakai sebagai diagnosis atau screening. Ya, ini pemeriksaan dengan kuesioner ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Tapi untuk masalah apakah bisa dipakai gold standard atau sebagai screening aja, saya belum baca lebih lanjut sih. Nanti tolong dicari aja, ini ada kuesioner SARC-F namanya ya.
Kalau di algoritma AWGS 2019 tadi dokter, untuk SARC-F, untuk case finding-nya aja dokter. Kemudian harus di-assessment dan ditegakkan diagnosisnya. Iya. Itu untuk finding aja, tapi untuk diagnosis pasti kan tadi pakai apa tadi gold standarnya? CT MRI, dok. CT apa MRI? Nah itu dia. Bone mass-nya. Jadi untuk case finding-nya itu kan memang nggak cuman massa otot aja yang kita periksakan, jadi ada kekuatan otot. Jadi itu harus diperiksa keduanya berarti. Gitu juga. Memang cara praktek klinisnya memang agak sulit ya, tetapi mestinya bisa. Makanya coba nanti dari penelitian saya baru baca itu untuk kuesioner SCALF-F itu. Jadi sekarang masih dilakukan penelitian apakah bisa dijadikan sebagai gold standard, apa sebagai screening. Coba nanti kalian cari ya, kalian baca ya. Baik dok. Dok, sama satu lagi nih dok, yang untuk appendicular skeletal muscle mass, yang ASM, yang untuk DEXA-nya dok. Ya. Ini kan kalau dari penjelasan dual energy X-ray absorptiometry ini seolah-olah untuk bone densitometry ya dokter. Sama kayak kita mau menilai osteoporosis dokter. Iya. Ya, jadi kenapa dia bisa digunakan untuk menilai muscle loss-nya dokter? Iya, itu kan pemeriksaannya DEXA ya. DEXA itu kan memang sudah pakai apa nih X-ray gitu ya. X-ray ya memang bisa dilakukan pemeriksaan dari massa otot tulang. Jadi sebenarnya untuk memeriksa massa otot itu bisa dipakai itu gitu. Karena kan kalau X-ray itu kan kita bisa melihat kan semua jaringan di dalam tubuh, dalam arti memang ototnya, tulangnya, kemudian juga misalnya ada lemaknya, itu kan dapat itu kalau pemeriksaan DEXA itu. Jadi itu dia pemeriksaan osteoporosis pun ya pakai DEXA juga karena ya itu kelebihannya dia bisa menilai semua ininya jaringan yang ada dalam tubuh gitu. Jadi sebenarnya itu aja kekurangannya ya, dia cukup sebenarnya kan ada perhitungannya sendiri dan memang cukup rumit dan biayanya yang cukup mahal. Jadi jadi susah memang dipakai untuk diagnostik dan termasuk juga yang penelitian pun itu masih jarang dipakai karena biaya yang cukup mahal sebenarnya. Baik dok, terima kasih dokter. Selamat pagi dokter. Ya, pagi. Terima kasih dok atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, untuk sarkopenia ini sendiri kan dokter ada dibagi atas dua, yaitu sarkopenia primer yang karena memang proses agingnya, penuaannya sendiri, dan sarkopenia sekunder yang bisa disebabkan hal-hal yang dapat menyebabkan sarkopenia sekunder. Yang mau saya tanyakan, kapan kita lakukan pemeriksaan untuk screening pasien-pasien yang kita curigakan sarkopenia pada pasien-pasien yang dengan pasien-pasien dengan obesitas ataupun pasien-pasien yang muda tapi mungkin kita curiga juga terjadi sarkopenia dokter. Mungkin itu aja, terima kasih dok. Oke, terima kasih ya. Kalau menurut saya sih ya berdasarkan literatur yang saya baca ya, karena ini biarpun pasiennya obesitas dengan adanya proses menua itu pasti ada suatu kejadian yang sudah mengarah ke sarkopenia ya. Jadi yang paling gampang itu jadi semua pasien usia lanjut itu sebaiknya dilakukan screening ya. Jadi untuk screening itu paling gampang sih kalau berdasarkan dari alur tadi kita bisa melihat pertama dari gaya berjalannya, kecepatan berjalan ya. Kecepatan berjalan ya itu ya semakin lambat kan pada pasien obesitas pun mungkin bisa dapatkan kecepatan berjalan yang semakin melambat gitu ya. Kemudian yang satu lagi bisa dilakukan itu ya pemeriksaan kekuatan genggaman tangan ya. Jadi kita pakai alat hand dynamometer itu. Jadi pakai hand dynamometer ya. Tapi ya memang yang tadi saya bilang untuk cut off sendiri untuk hand dynamometer itu kita di Indonesia sendiri belum ada data sebenarnya untuk cut off ya.
Jadi memang dari genggaman tangan yang semakin melemah itu bisa dapatkan memang ini pasiennya sudah kemungkinan terjadi sarkopenia gitu. Kalau saya sih tetap dianjurkan pasien-pasien usia lanjut itu dilakukan ini pemeriksaan screening dari sarkopenia. Jadi semua itu wajib kalau menurut saya. Oke. Iya dokter, makasih. Dok, boleh nanya lagi dok? Ya, silakan. Waktu kita. Untuk diagnosa sarkopenia ini sendiri kan dok, memang dikatakan kalau di buku PAPDI ada syaratnya katanya dok. Jadi memang harus massa ototnya dulu dok, massa ototnya dulu yang berkurang ditambah salah satu dari kecepatan berjalannya atau kekuatan genggaman tangan itu kan dok. Jadi kalau misalnya massa otot nggak ada, terus kekuatan otot genggaman tangannya misalnya normal, kemudian kecepatan berjalannya terganggu, itu diagnosanya bukan termasuk presarkopenia ya dok ya? Makanya sekalian pakai kriteria yang mana ya? Yang saya jelasin tadi itu kan ada 2 kriteria tuh, ada yang Eropa, ada yang Asia ya. Dan kriteria ini memang udah diperbarui, yang seperti tadi kan yang Asia itu 2019 ya yang terbaru ya, sedangkan yang Eropa terbaru itu 2018 kalau nggak salah saya tadi coba. Ya, jadi memang sebentar coba saya buka lagi. Ya, jadi ini yang di kriteria dari sarkopenia yang apa nih dari Eropa ya. Ini tadi yang untuk definisi operasional ya tahun 2018 ya. Jadi yang ini gambar 1 ini algoritma untuk case finding juga ini, tapi ya itu dia berbeda sama yang ini tadi Asia ya. Malah di sini tidak pakai ini nih questionnaire SARC-F ini ya. Jadi nanti dilihat ya muscle strength-nya juga menggunakan grip strength ya, kekuatan genggaman tangan ya, sama tes berdiri. Jadi ini dikatakan probable malah kalau dia dari pemeriksaannya ini rendah ya, di sini sudah probable. Oke, jadi ini alat toolnya untuk case finding-nya ya. Kalau ini memang yang untuk diagnosis yang Asian Working Group of Sarcopenia ya, ini agak berbeda dengan Eropa ya. Ini untuk kalau Eropa tadi dia tidak dibedakan case finding-nya ya untuk yang primary healthcare atau komunitas atau yang rumah sakit gitu. Sedangkan kalau di Asia ini sudah ada gitu. Jadi dia kalau di primary healthcare ya case finding-nya itu menggunakan lingkar betis ya atau questionnaire SARC-F atau SARC-CALF-F. Jadi kemudian dilakukan assessment dengan hand grip atau physical performance. Oke, baru dikatakan possible sarcopenia ya apabila memang didapatkan case finding ya yang cukup rendah ya, SARC-F-nya yang cut off-nya lebih dari 4 atau SARC-CALF-nya lebih dari 11 ya, kemudian assessment-nya diperiksa lagi nih muscle strength sama physical performance ya. Kalau dia hand grip-nya rendah ya, kemudian ada chair stand test-nya 5 kali lebih dari 12 detik. Jadi memang berbeda ya
kalau ini ya diagnosisnya ya, untuk menentukan possible sarkopenia. Ya jadi memang ya itu nanti ini agak ribet sebenarnya ya sarkopenia ini ya. Jadi memang tergantung kita mau apa. Ini biasanya masih dalam bentuk penelitian sih untuk menilai sarkopenia ya. Jadi berdasarkan apa mau peneliti apa gitu. Jadi kita disesuaikan sama kriteria atau konsensus yang udah ada. Oke, udah paham ya? Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Dok, izin nih selamat pagi dokter Deske. Ada dokter Deske dok, dokter Deske kebetulan raise hand. Silakan dokter Deske, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dok? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kepada dokter Dina. Ya. Apa namanya? Saya hanya sedikit menambahkan di bidang reumatologi bahwa memang sarkopenia itu sering tempat tinggi juga, pasiennya masuk ke bagian reumatologi pada usia tua umumnya. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu saya tekankan kepada adik-adik yang menanya tadi bahwa di buku PABD memang agak sedikit menyulitkan untuk membuat diagnosa. Tapi dengan geriatri sekarang sudah memakai kriteria dari EWG SHOP 2, maka dengan adanya muscle strength yang menurun saja, itu sudah masuk dalam probable. Baru apabila sudah dijumpai muscle mass, jadi yang mulai menurun, massa ototnya, baik kuantitas ataupun secara kualitasnya, maka itu masuk definite. Dan apabila dijumpai ada beberapa tes tadi dari physical performance-nya yang mulai menurun, maka itu masuk dalam severe. Saya mungkin menekankan dalam hal untuk diagnosa menggunakan DEXA. Kita tahu bahwa sebenarnya dual X-ray oscillometry itu masuk dalam kriteria pemeriksaan, termasuk juga dengan bioanalisis impedan, ya BIA. Tetapi di dalam perjalanannya, BIA itu mempunyai spesifisitas yang lebih rendah dari DEXA. Kita harus ingat bahwa DEXA itu bukan hanya menilai massa dari tulang, ya bukan pada massa tulang, kepadatan, ya ada tidaknya, tetapi juga bisa menilai beberapa marker pada sekitar tulang. Jadi pada pemeriksaan terbaru dari DEXA dengan program-program terbaru, maka sudah bisa untuk menilai lean soft tissue mass, ya, baik yang total ataupun yang apendikular. Jadi kalau untuk menentukan secara lokal itu bisa. Karena tempat-tempat pemeriksaan untuk DEXA itu salah satunya adalah pada forearm. Sementara forearm itu bisa untuk menentukan kekuatan dari bisa menentukan massa dari soft tissue-nya, dan itu merupakan salah satu kriteria. Mungkin itu yang saya tambahkan, bahwa supaya jangan menjadi perdebatan kenapa kok DEXA bisa menegakkan diagnosa untuk sarkopenia, bukan dari nilai DEXA atau T atau bukan T-score dan sebagainya. Mungkin itu saja Dr. Dina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Deske ya. Memang untuk pemeriksaan DEXA sendiri mungkin dari reumatologis lebih sering yang gunakan ya untuk menegakkan suatu osteoporosis ya. Ya, jadi memang apa namanya, untuk kita sendiri memang masih jarang ya digunakan pemeriksaan DEXA itu. Lebih banyak digunakan untuk penelitian malah sekarang ya. Untuk praktek klinis sendiri itu masih jarang digunakan karena memang biaya yang cukup mahal. Iya, ya Mas. Oke. Dibalikan lagi ya ke Karin ya, waktunya sudah hampir jam 9. Kita izinkan masih satu pertanyaan lagi untuk abang dan kakak senior, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan. Ini mumpung ada Dokter Dina, Dokter Deske, ada Dokter Arianto, ada Dokter Andi Raga juga. Kira-kira diberi kesempatan satu lagi, abang dan kakak senior. Untuk Dokter Arianto, kira-kira ada yang ingin ditambahkan, Dok? Sinyal. Sama Dok, mute-nya belum Dok, belum di-unmute Dokter.
ya. Nah, iya dok. Lupa. Baik ya, sarkopenia itu sebenarnya di beberapa ujian-ujian akhir itu selalu muncul ya. Saya perhatikan karena tim penguji itu selalu dari geriatri selalu dilibatkan. Jadi barangkali untuk sarkopenia ini sedikit tambahan aja, dia ada kekuatan, ada massa ya, ada massa untuk mengukurnya ya. Nah, kekuatan itu biasa bisa diukur dengan genggam tangan ya, hand grip. Kemudian ada juga dengan kecepatan berjalan ya, gait speed. Atau kalau kita di sini ada tuk test namanya, time up go test, kecepatan juga itu ya, mulai duduk, berjalan, kembali lagi dia berbalik dan duduk, itu mengukur. Tapi sebelum itu yang perlu saya tambahkan, ada istilah satu, dinapenia namanya. Itu hilangnya kekuatan ya dari massa otot ya. Sedangkan sarkopenia itu massanya yang hilang, massa ototnya yang menyusut gitu. Ya, kalau di sini kita sebenarnya ada alat ukurnya DEXA, itu ada di sini untuk kita ukur dan pernah kita lakukan beberapa kali di radiologi ya. Jadi dia bukan hanya mengukur otot, tetapi massa otot juga bisa diukur dengan DEXA itu. Ya barangkali itu aja lah, yang lainnya udah banyak Dr. Dina tadi kasih masukan ya. Tapi kriteria sarkopenia itu ya tergantung ya, kalau mau ujian tiga kriteria harus dikuasai. Apakah dari Asia, Eropa, atau Amerika, ya harus dikuasai kalau mau ujian. Tapi nanti kalau udah tamat yang mana aja suka hati makanya. Barangkali itu aja tambahannya. Makasih. Makasih dok. Dok, tapi untuk hand grip kita belum ada alatnya ya dok? Nggak di situ ada. Ya dok, baik dokter. Mungkin karena COVID ini poli pun menurun ya. Iya, memang saat-saat di hand grip ada tes dorong di poli itu, ada tes dorong itu juga bisa yang di dinding itu, cuman nggak pernah barangkali kita dapat. Itu bagian dari untuk melihat kekuatan daripada pasien-pasien geriatri. Iya, memang masih sangat jarang kita pakai dok. Mungkin dengan kuliah ini kedepannya akan lebih kita perhatikan masalah sarkopenia ini dok. Mungkin itu aja. Abang kakak senior ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, mungkin kita tutup. Makasih banyak ya dokter, dokter Dina atas kesediaannya untuk memberikan kuliah pagi ini. Untuk Dokter Arianto, Dokter Andi Raga juga ada, Dokter Deske tadi yang telah menambahkan.